dampak dari adanya pandemi ini salah satunya adalah jaring pengaman sosial. Itu di mana untuk Kabupaten Jemberana ada beberapa sumber yang dapat kita manfaatkan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat ini, yaitu yang pertama adalah BLT, kemudian yang kedua adalah sembako, dan yang ketiga adalah berupa sumbangan-sumbangan. Nah, dari tiga sumber tersebut tentu kita tidak ingin ada masalah kepada penerima maupun kepada yang membagikan. Jadi kami melakukan pendataan secara menyeluruh ke desa-desa. Jadi sudah kita tryout dipimpin oleh Pak Wakil Bupati untuk memastikan data-data yang ada itu tidak tumpang tindih. Ya. Jadi kami memulainya pendataan itu dari jumlah DTKS. Jadi data terpadu kesehatan sosial kita untuk Jemberana memiliki 18.443 KK. Nah, dari jumlah itu yang sudah menerima BPNT adalah 16.611 KK. 16.611 yang sudah menerima. Nah, ini juga dibagi yang dulu memang sudah reguler itu 10.092, terdiri pada PKH dan non PKH. Kemudian ada tambahan setelah COVID ini akan dibagikan kartunya melalui Bank BNI tanggal 25 April. Jadi 2 hari lagi ya, kita akan bagikan kartunya kalau baru siap. Itu sejumlah 6.519 KK. 6.519 KK. Itu ini berupa tambahan BPNT, jadi sembako senilai 200.000 per KK. Itu sampai dengan nanti 9 bulan sampai Desember. Ya. Jadi ini adalah kakak-kakak yang termasuk di dalam DTKS atau data terpadu kesehatan sosial. Nah, dari angka tersebut masih ada sisa yang belum menerima manfaat, yaitu sejumlah 2.045 KK. Kemudian setelah kami telusuri juga dari buku merah yang ada, di mana buku merah 2928 KK, jadi data buku yang dikeluarkan oleh PMD, ini ternyata ada 1.002 KK belum termasuk di DTKS. Sedangkan 1926 KK sudah masuk. Jadi ada 3.047 KK belum menerima manfaat dari kakak-kakak miskin yang ada di Jemberana. Nah, ini sudah data yang sudah kami bayangkan ini sudah ada di dinas sosial. Kemudian dari desa selain dari kabupaten dan pusat dan provinsi juga ada rencana dari desa untuk memberikan bansos. Ya, ini sesuai dengan surat edaran dari Menteri Desa. Yaitu ada dua sumber di sana, yaitu ADD dan dana desa. Jadi alokasi dana desa dan dana desa. Jadi untuk dana desa itu akan dimanfaatkan untuk bantuan langsung tunai. Jadi sama dengan yang dari Kementerian Sosial, yaitu 600.000 per KK per bulan selama 3 bulan. Nah, sedangkan untuk alokasi dana desa itu akan berupa sembako. Jadi nilainya juga sama 200.000 per bulan per KK selama 3 bulan. Jadi diharapkan semua penerima ini tidak tumpang tindih. Jadi jangan sampai nanti ada yang sudah mendapatkan di buku merah, dapat lagi di DTKS, dapat lagi di desa. Nah, kemudian dari pusat itu ada bantuan berupa BLT untuk Kabupaten Jemberana sejumlah 5.772 KK. 5.772 KK. Ya. Ini yang pertama kita masukkan adalah DTKS yang belum masuk tadi 2.045 KK.
Kemudian buku merah yang belum mendapatkan manfaat juga 1002 KK, ditambah dengan nanti ada tambahan lagi 2725 KK. Ini sumbernya dari informasi dari desa. Dan hari ini sudah sementara dicek oleh Bapak Bupati, Bapak Sekda untuk persetujuan, karena hari ini harus sudah dikirim ke Kementerian Sosial dan tembusan ke Gubernur. Ini jadi ada 577 KK sudah kita verifikasi dari DTKS, buku merah, dan warga miskin yang ada di desa. Yang selama ini mungkin belum tercover, apakah pekerja informal yang tadinya bekerja kemudian tidak bisa bekerja, yang miskin oleh desa, ini dimasukkan ke dalam bantuan sosial tunai ke Kementerian Sosial. Nanti 600.000 berupa uang tunai yang akan diantarkan melalui pos. Jadi langsung ke rumah-rumah, didampingi oleh nanti pelian. Nah, jadi itu bantuannya. Kemudian yang ada di Kabupaten Jemberana, setelah dibagi untuk kegiatan kesehatan, jadi prioritas utama adalah kesehatan, kemudian untuk kegiatan di Satgas dan penanggulangan bencana, itu di poin ketiga ada dari pengaman sosial. Nah, untuk di kabupaten, kami juga menyiapkan anggaran 4,3 miliar. Ini akan kami sesuaikan dengan bantuan yang dari pusat, itu 200.000 per KK per bulan selama 3 bulan. Jadi desa, kabupaten, dan pusat nanti akan sama nilainya. Cuman sasarannya yang berbeda. Itu mendapatkan 7.080 KK. 7080 KK yang akan diberikan selama 3 bulan. Ini akan menyasar, ya kalau dirata-ratakan mungkin sekitar 138 KK per desa. 138 KK per desa kalau dirata-ratakan, tapi mungkin tentu nggak rata ya situasinya masing-masing. Nah, apabila ini juga masih ada yang terdampak, kemudian mengalami kesulitan dalam memenuhi kehidupan dasarnya, jadi kami di sosial selalu berpedoman kepada kebutuhan hidup dasar. Jadi bukan keinginan atau kebutuhan yang lain, tetapi kebutuhan dasar untuk bisa hidup secara minimal tapi cukup bagus. Ya. Jadi belum memenuhi standar gizi yang baik ya, tapi hidup dasar aja dulu. Jadi apabila ini belum tercukupi, maka masih ada beras cadangan pemerintah dari Kementerian Sosial yang melalui Bulog itu sejumlah 100 ton untuk 1 tahun, dan apabila diperlukan dapat ditambah dengan izin gubernur 100 ton lagi. Jadi kita harapkan ini tidak terpakai sebenarnya dan sebuah masyarakat yang terdampak dan tidak bisa memenuhi kehidupan dasar sudah tercover. Tapi kalau memang belum, ini yang akan kami berikan. Jadi, dengan perincian nanti untuk beras itu 400 gram per orang per hari, ya. 400 gram per orang per hari, ini standar secara nasional. Nah, itu adalah bantuan yang dari pemerintah. Ini tentu tidak boleh tumbang sendiri. Datanya semua dari desa, semua temannya satu data itu ada di sosial. Siapa yang sudah mendapatkan apa, yang lainnya mendapat apa. Ya, kami harus ya ada ekstra hati-hati dan ekstra motor dengan teman-teman di desa. Nah, untuk hal-hal yang lain yang tentunya mungkin sangat urgent dan mendadak di luar ketentuan yang ada dari yang sudah ditentukan, pokoknya harus sembako harus untuk orang begini yang BLT harus begini. Itu di luar itu yang memang juga masih membutuhkan, itu kami memiliki
beras dan sembako cadangan dari sumbangan pihak ketiga. Data terakhir yang kemarin 4 ton, kemudian tadi masih ada, sudah ada ya Pak Abi ya. Tadi ada bantuan lagi dari SPBU, itu jumlahnya saya juga belum lihat ya. Nah ini itu sudah kita berikan kepada warga miskin yang terdampak di sekitar PDP di Banjar-Banjar yang ada pasien dalam perawatan yang positif. Itu karena ada ketakutan, itu beberapa Banjar itu seperti dia mengurangi aktivitas. Nah ini juga akan sangat terdampak, sehingga kami distribusi ke sana dulu untuk beras-beras sumbangan ini. Itu sudah kita berikan 2 tahap. Yang pertama itu 1,7 ton untuk 4 Banjar. Yang tadi itu 1,5 ton untuk 5 Banjar. Jadi Banjarnya lebih banyak, tapi penduduknya lebih sedikit. Seperti Ekosari itu hanya 7 kakak yang ada di sana yang